Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini, kita akan membahas metode sistem pendukung keputusan yang bernama weighted product. Metode weighted product ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang multi kriteria yang digunakan untuk menilai atau memilih alternatif yang terbaik ya, berdasarkan kriteria tertentu. Langkah-langkah utama yang ada di dalam metode ini itu ada normalisasi matriks, terus normalisasi bobot, perhitungan nilai preferensi, dan penentuan nilai alternatif yang terbaik. Metode weighted product ini akan digunakan untuk kasus pemilihan mobil untuk perusahaan di video kali ini ya. Dan sebelum masuk ke perhitungannya, untuk file yang digunakan di video ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Di sini kita udah punya 3 tabel. Itu ada kriteria, alternatif, dan bobot. Untuk tabel kriteria ini merupakan aspek yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Alternatif yang ini nih. Jadi nanti setiap alternatif ini akan dievaluasi sama kriteria yang ini. Terus kita ada kode kriteria juga agar nanti penulisannya nggak terlalu panjang ya. Terus di sini ada atribut dari kriterianya. Untuk atributnya ada 2 jenis, ada cost sama benefit. Untuk atribut cost, ini artinya semakin rendah nilainya, maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut benefit, semakin tinggi nilainya, maka akan semakin bagus. Itu untuk kriteria. Sekarang ada tabel alternatif. Alternatif ini merupakan pilihan yang akan dibandingkannya ya. Di sini ada mobil A sampai mobil E. Dan di sini ada juga kode alternatifnya. Dari A1 sampai A5. Itu untuk kriteria. Di sini ada bobot. Bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Itu untuk bobot. Dan di sini kita punya data. Di sini ada alternatifnya. Di sini ada kriterianya. Setelah kita punya data seperti ini, kita tinggal ubah ke tabel data alternatif ya, biar nggak terlalu bingung nanti melihatnya. Di sini kita ganti jadi kode alternatif dan kode kriteria. Ini datanya masih sama aja ya, kayak ini nih. Kalian tinggal copy paste aja. Setelah kalian punya data alternatif, langkah pertama yang akan kita lakukan itu menormalisasi bobot dan menormalisasi data alternatifnya. Kita hapus dulu deh ya. Untuk normalisasi bobot ini kita cari tahu jumlahnya dulu ya. Jumlah dari bobotnya. Kalau jumlah dari bobot kalian itu udah 1, maka kalian nggak perlu menormalisasinya lagi ya, karena ya udah 1. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 1, kalian harus menormalisasi bobotnya biar jumlahnya nanti 1. Untuk menormalisasi bobot ini rumusnya nih. Jadi bobot ke I dibagi dengan jumlah dari bobotnya. Kita bisa kayak gini aja nih. Bobot dibagi jumlah. Kayak gitu. Terus untuk jumlah bobotnya kita buat absolut biar nggak pindah-pindah. Kita tinggal Ctrl Enter
kalau kalian pakai Google Spreadsheet. Di sini jumlahnya sudah 1 ya. Kita ubah jadi kuning nih. Setelah kalian punya bobot ternormalisasi, kita akan mencari pangkatnya. Pangkat ini nanti akan digunakan untuk mencari vektor S ini ya. Untuk mencari pangkat, kita panggil atributnya dulu nih. Atribut dari kriterianya. Kalian tinggal Ctrl D. Setelah kita punya atribut, untuk mencari pangkat ini kita bisa menggunakan function if. Kita panggil dulu function if-nya. Terus kita cek nih, kalau atribut ini sama dengan benefit, kita akan mengembalikan nilai yang ini. Kalau false berarti bukan benefit ya, kita akan mengembalikan nilai negatif dari ini. Kayak gitu aja. Terus kita tinggal Ctrl D. Nanti hasilnya akan muncul ya. Itu untuk mencari pangkatnya ya. Setelah kita punya normalisasi bobot dan pangkat, kita akan menormalisasikan data alternatifnya. Ini untuk rumus normalisasinya. Kalau dia atributnya benefit, ini data alternatif dibagi max dari data alternatifnya. Sedangkan untuk cost, nilai minimum dari data alternatif akan dibagi dengan data alternatifnya ya. Kita tinggal kayak gini aja, karena ada 2 kondisi, jadi kita bisa pakai function if. If kalau atributnya sama dengan benefit, kita akan membagi data alternatif dengan nilai maksimalnya. Ini di kriteria 1 ya. Jadi kita bisa kayak gini aja nih. Data alternatif dibagi sama max dari data alternatif yang ada di kriteria 1. Kayak gitu. Ini untuk benefit. Kalau false berarti bukan benefit. Kita akan mencari nilai minimum dari kriteria 1 dibagi dengan data alternatifnya. Kayak gini. Nanti hasilnya akan muncul. Kayak gini. Di sini kita harus mengabsolutkan baris dari atributnya, terus baris dari nilai maksimum, dan baris dari nilai minimum. Kalian tinggal pencet F4 2 kali aja untuk mengabsolutkan barisnya. Setelah kita mengabsolutkan barisnya, kita tinggal Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita menormalisasi bobot dan menormalisasi data alternatifnya, di sini kita akan menghitung vektor S untuk setiap alternatif. Untuk menghitung nilai S ini atau vektor S, ini rumusnya. Kita akan mengalihkan ini lambang kapital Pi, kalau nggak salah. Jadi si kapital Pi ini berfungsi untuk mengalihkan setiap ini. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. Data ini dipangkatkan dengan bobot yang ini ya, dengan bobot ini nih. Terus enter aja, nanti hasilnya muncul.
Di sini kita harus membuat baris pangkatnya absolut ya. Kita pencet F4 2 kali. Kayak gitu. Kita bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita membangkatkannya, kita akan mengalihkan semua ini nih. Yang capital Pi ini kan berarti akan mengalihkan secara berurutan ya. Untuk mengalihkannya, kita bisa pakai function product. Kita panggil functionnya, terus kita blok aja nih kayak gini. Yang ini ya, terus enter, nanti hasilnya muncul. Bener kan ya? Ini udah ya, seperti itu. Setelah kalian mempunyai nilai S atau vektor S, kita bisa menentukan nilai preferensinya atau nilai vektor V. Untuk mencari nilai preferensi ini, kalian tinggal membagi aja nih. Bagi ini kita jumlahin dulu dah. Kita sum dari sini. Untuk mencari nilai preferensi, kita tinggal membaginya aja ya. S1 yang ini dibagi dengan total dari S ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja, dibagi total. Ini untuk visualisasinya ya, kalian nggak perlu buat yang ini. Kita bisa tinggal Ctrl D. Ini kita lupa absolutin ya, yang totalnya. Yang ini harusnya kita absolutin, terus Ctrl D kayak gitu. Setelah kalian mendapatkan nilai preferensi ini, sebenarnya udah sih ya, tinggal ngeranking aja. Untuk merankingnya, kita panggil dulu nilai V. Terus untuk merankingnya, kita tinggal pakai function rank ya, kayak gitu. Argumen pertamanya masukin value-nya. Di argumen kedua kita masukin range datanya kayak gini. Untuk range datanya kita buat absolute juga. Terus ini untuk urutannya kita bikin false aja biar descending kayak gitu, maka hasilnya akan muncul ya. Kita ubah kayak gitu. Karena nilai yang terbesar itu nilai dari A4, maka alternatif yang terpilih itu A4 yang ini, berarti mobil D ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk penerapan metode weighted product di Microsoft Excel. Dan sepertinya cukup untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan kayaknya cukup untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.